Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, ketemu lagi bersama Ibu Amil Melisya Utami. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 3 tentang tugasku sehari-hari, subtema 3 yaitu tugasku sebagai umat beragama. Kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Untuk pemetaan kompetensi dasar pada subtema 3 ini, nanti kita akan mempelajari PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, dan PJOK. Untuk pembelajaran 1, kita akan mempelajari Matematika, SBDP, dan Bahasa Indonesia, yaitu ini adalah kompetensi dasarnya. Untuk pembelajaran kedua, kita akan mempelajari PPKN, Bahasa Indonesia, dan PJOK, dan ini adalah kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu sebagai berikut. Nah anak-anak, pembelajaran mau dimulai nih. Coba kalian siapkan dulu bukunya, posisi duduk yang enak, dan ajak orang tua kalian untuk membimbing kalian. Coba perhatikan gambar ini. Ada pertanyaan nih, bagaimana cara kalian mengucap salam sesuai agama kalian? Nah, ternyata ada yang menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang menjawab semoga Tuhan memberkati. Ada juga Om Swastiastu dan lain-lain. Nah, anak-anak, apa sih artinya ini? Oh iya, ternyata agama di Indonesia itu ada beragam loh. Ya, selain Islam ada juga agama Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan Konghucu. Nah, ternyata salam yang digunakan dalam agama itu berbeda-beda. Jadi, kita sangat kaya dengan budaya dan kepercayaan. Nah, ada pertanyaan nih, bagaimana cara menyikapi agama yang berbeda-beda? Nah, tentunya kita jangan saling menjelekkan ataupun saling menghina. Setiap siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata krama yang berbeda, tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya, dan walaupun berbeda, mereka harus saling menghormati. Setiap siswa juga bebas menjalankan agamanya masing-masing. Antar umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Tugas siswa yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama. Coba perhatikan gambar di sini. Coba lihat di sini ada seseorang yang memberikan uang ke dalam kotak yang dibawa oleh Siti. Nah, ini ada teksnya ya. Kita baca bersama-sama. Judul teksnya yaitu Budaya Tolong Menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-temannya berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa akan dikumpulkan ke setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, anak-anak, isi teks di sini yaitu tentang budaya tolong menolong. Itu ada pengumuman dari gurunya bahwa ada bencana yaitu banjir di sekitaran sekolah. Nah, akan tetapi mereka berinisiatif untuk membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Nah, uang sumbangan itu yaitu uang yang diberikan kepada korban banjir dari kita secara ikhlas dan sukarela. Kemudian, setelah sumbangan itu terkumpul akan disalurkan, yaitu akan diberikan kepada korban banjir. Nah, tentunya setelah kita beramal ataupun membantu seseorang yang terkena bencana, tentunya kita akan senang ya, akan terasa bahagia gitu dapat membantu korban banjir. Coba perhatikan gambar di sini. Diskusikan dengan temanmu atau keluargamu tentang gambar di bawah ini. Coba perhatikan, ini ada gambar apa? Yang gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Ya, kita belajar bersama-sama yuk, kita bahas bersama-sama. Yang pertama itu
hujan deras di suatu daerah. Kedua, dan hujan itu menyebabkan banjir. Terlihat dari seseorang yang tenggelam setengah badan yang terendam oleh banjir, dan rumah-rumahnya juga tenggelam. Ada anak kecil juga yang digendong oleh ayahnya. Kemudian yang ketiga, siswa membantu mengumpulkan sumbangan. Yang keempat, siswa menggalang dana ke setiap kelas untuk diberikan ke daerah tersebut. Wah, hebat ya. Ternyata dengan beramal kita dapat membantu seseorang yang terkena musibah. Jadi, tentunya setelah kita membantu seseorang yang terkena bencana, kita akan terasa sangat bahagia, dan orang yang dibantu juga sangat bahagia karena telah ditolong apabila mereka mendapatkan kesusahan. Dilanjut ya. Nah, hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok bernilai sama. Setiap kelompok di atas bernilai Rp500. Terlihat ya, di sini ada 100 ditambah 200 ditambah 200 jadi 500. Ini juga sama ya. Ada 100, ada 3 keping, dan 200 1 keping. Nah, ini juga sama ya, ada uang keping 100, ada 1 2 3 4 5. Tentunya jadi jumlahnya adalah 500. Dan ini adalah 1 keping uang Rp500. Ibu punya contoh nih, anak-anak. Coba lihat di sini ada 2 keping uang 100 logam dan 1 keping uang 200 logam. Nah, tentunya akan sama jumlahnya dengan 2 keping uang Rp200. Nah, totalnya adalah Rp400. Sama ya. Yang kedua, ada uang 1 keping uang 1000 logam. Akan sama dengan 2 keping logam uang Rp500, dan jumlahnya adalah sama-sama 1000. Tentunya kalian bisa ya. Nanti kita berlatih bersama-sama. Nah, dapatkah kalian menggambarkan lingkungan yang terkena banjir? Bisa nggak ya? Ternyata bisa. Kita dapat menggambarkan lingkungan yang terkena banjir apabila kita telah melihat gambar ataupun peristiwa tentang banjir. Ada yang itu di televisi, di koran, ataupun di buku. Nah, tentunya, tapi karena kita tidak ada contoh, maka kita dapat mengimajinasikan gambar tersebut sesuai kreativitas kalian. Nah, yaitu disebut juga gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi atau hayalan dari pelukis. Nah, pelukisnya itu adalah kalian ya. Nah, langkah-langkahnya untuk menggambar imajinatif harus menentukan tema, mencari ide, mempersiapkan alat dan bahan, membuat sketsa gambar, dan mewarnai sketsa gambar. Dilanjut. Nah, ada permainan bola tangan nih. Nah, ternyata anak-anak ada permainan bola tangan. Tentunya memerlukan bola dan ada beberapa teman untuk bermain bola tangan ini. Tentunya menggunakan tangan ya. Ini sama dengan sepak bola, kan tetapi untuk sepak bola kita hanya menggunakan kaki. Nah, ini kita hanya menggunakan tangan, tidak boleh menggunakan kaki. Permainan ini sangat seru loh anak-anak. Jadi kita melemparkan bola ini kepada teman, dan teman yang di hadapan kita itu harus menangkap bola yang kita lempar. Itu ya anak-anak. Coba perhatikan gambar di sini. Ada beberapa anak yang sedang berdiskusi. Kita baca teksnya bersama-sama yuk. Setelah berolahraga, siswa masuk ke dalam kelas. Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Setiap kelompok mendapatkan tugas dari guru. Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling menghargai. Nah, sekarang ibu akan berikan contoh. Nah, ini adalah bukti diskusi hasil anak-anak berdiskusi tentang keragaman suku dan agama ya. Nah, ibu memberi contoh, misalkan ada namanya Bobby. Bobby ini adalah agamanya Kristen, sedangkan Siti agamanya Islam. Nah, kita harus mendaftar beberapa teman kita sehingga
kita dapat mengetahui jumlah agama masing-masing. Misalkan di sini ada Islam, jumlahnya adalah 25 orang. Ada Katolik 0, ada Kristen 1, ada Hindu 0, ada Buddha 0, dan ada Konghucu ada 0. Nah, kalian juga nanti belajar itu ya. Kita daftar jumlah teman yang berbeda-beda agama. Nah, anak-anak ada tugas tematik, yaitu pembelajaran 1 halaman 86. Kita harus memasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai yang sama. Kita harus jumlahkan ya dan hubungkan gitu, pasangkan. Kemudian ada pembelajaran 2 halaman 92, yaitu diskusikan hasil pengamatan bagaimana sikap kita terhadap teman yang berlainan agama. Tuliskan pendapat kalian ya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Dan anak-anak jangan lupa ya dikerjakan tugasnya, tugas yang sebelumnya juga jangan lupa untuk dikumpulkan. Dan jangan lupa untuk tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kita selalu bermanfaat untuk orang lain dan harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.